Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Para sedulur, jadi pasca rekapitulasi penghitungan suara daripada Pilkada DKI Jakarta, saat ini KPU setelah memutuskan bahwasannya pasangannya Pramono Anung dan Rano Karno memenangkan Pilkada DKI Jakarta dengan perolehan suara 50,7%, yang mana artinya memang ini satu putaran yang teman-teman, yang mana kemudian memang pasangan Pramono Anung dan Rano Karno ini menang telak ya teman-teman, karena menang di satu kabupaten di provinsi DKI, yaitu Kepulauan Seribu, dan 5 wilayah kota di DKI Jakarta: Jakarta Selatan, Utara, Barat, dan Timur, serta Jakarta Pusat. Semuanya dimenangkan oleh pasangannya Pramono Anung dan Rano Karno, yang mana kemarin sempat terjadi kemudian demo-demo ya dari simpatisannya kubunya Ridwan Kamil dan Suswono, yang kemudian memang memprotes kepada KPU ya atas pelaksanaan daripada pemilu yang dianggap mereka banyak kemudian kekurangannya gitu kan. Dan sepertinya mereka juga akan mengajukan gugatan ya dari tim hukumnya daripada pasangannya Ridho atau Ridwan Kamil dan Suswono, karena memang mereka merasa kemudian banyak kejanggalan seperti undangan untuk para pemilih yang nggak terdistribusi dengan baik gitu kan, banyak yang nggak menerima undangan untuk datang ke tempat pemilihan. Begitu juga ada dugaan kecurangan di TPS di Pinang Ranti, dan kemudian beberapa partai ya, ada partai dari Kimplos yang kemudian pertanyakan daripada partisipasi pemilih yang memang kurang ya, sampai kemudian yang golput sekitar 46%, yang mana kemudian sepertinya memang pasangan Ridwan Kamil dan Suswono kemarin sepertinya memang kemudian mempersiapkan tidak melakukan gugatan atas Pilkada di DKI Jakarta ke Mahkamah Konstitusi, teman-teman. Dan tampaknya memang PDIP pun sudah mempersiapkan kemudian tim kuasa hukumnya untuk menghadapi gugatan tersebut di MK. Dan memang setelah ditunggu, karena batas akhir daripada gugatan MK adalah kemarin di hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sampai jam 11 malam, dan memang sampai deadline-nya nggak ada kemudian yang mengajukan gugatan hasil daripada Pilkada DKI Jakarta. Artinya memang kemudian sah sudah pasangan Mas Pram dan Bang Dul memenangkan Pilkada DKI Jakarta, dan memang sudah pas saat ini kemudian untuk warga DKI Jakarta kemudian untuk bergembira, bersyukur, karena kemudian memang nggak perlu 2 putaran dan mereka sudah mendapatkan gubernur dan wakil gubernur mereka yang mungkin PR-nya sudah tahunan tuh saat ini udah di depan mata ya. Kalau saya dulu pernah tinggal di DKI Jakarta, waktu kuliah dulu tinggal di sekitar daerah Jambul tuh ada Sungai Ciliwung. Tahun 2006 kebanjiran kos-kosan saya, apalagi saya dulu tingkat 2. Nah itu memang PR ya, dan saat ini memang curah hujan tinggi karena memang kemarin juga perubahan iklim secara global, dan memang beberapa titik di wilayah Jakarta kan memang langganan banjir. Ini PR-nya sudah di depan mata gitu kan. Kalau kemudian 2 putaran lagi kan memang sesuatu yang melelahkan ya teman-teman. Tapi memang di sini saya lihat kemudian adalah peran daripada presiden kita yang baru terpilih, presiden yang kita cintai, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Saya ini betul-betul ngefans sama Pak Prabowo Subianto. Dari saya waktu masih SMP, SMA itu sering lihat dia ketika itu tampil ya. Itu gagah dulu, sampai saya dulu pengen jadi tentara karena waktu itu juga ngelihat tampilannya Pak Prabowo ya, waktu itu jadi Danjen Kopassus. Nah ini memang saya yakin ini ada kemudian kebijakan daripada Pak Prabowo Subianto. Gimana kemarin memang kemudian ada demo yang memang demo KPU, dan kemudian memang banyak kritikan kemudian KPU, dan memang pasangan dari Ridho ini memang akan sepertinya memang udah bertekad bulat ya akan maju mengajukan gugatan ke MK, dan memang ini kan memang kemudian mendapatkan dukungan yang kuat ya dari mantan presiden kita yaitu Joko Widodo. Tapi sepertinya saya yakin Pak Prabowo Subianto ini ada perannya juga ya teman-teman di batalnya gugatan ini, karena ini kan prosesnya juga melelahkan, apalagi ini udah musim hujan yang PR DKI Jakarta tahunan itulah. Saya pikir itu karena memang ketika kita tahu dulu ketika PDIP nyaris kesulitan untuk mencalonkan calon-calonnya waktu itu dari MK kemudian melakukan, karena waktu itu kan memang PDIP berdiri sendirian dan semua partai waktu itu ada 12 partai bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus gitu kan.
yang mana kemudian syarat daripada threshold untuk mencalonkan gubernur, wakil gubernur, ataupun kemudian bupati, wakil bupati, ataupun wali kota dan wakil wali kotanya adalah salah satunya adalah 20% daripada anggota DPRD daerah pilih setempat di situ kan. Nah, waktu itu memang kemudian PDIP kan memang kesulitan. Paling yang bisa mencalonkan sendiri seperti Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Di tempat-tempat lain kesulitan gitu kan. Karena untuk mencapai threshold 20% itu susah. Tapi kemudian MK melakukan revisi undang-undang pilkada sampai kemudian thresholdnya diturunkan. Lagi-lagi sempat terhadang di DPR karena kemudian dari DPR anggota DPR sebagian besar kemudian akan merevisi waktu itu merevisi undang-undang pilkada tersebut, yang kemudian terjadi penolakan besar dari masyarakat gitu kan, yang mana memang kemudian batal direvisi. Lagi-lagi saya juga berpikir bahwasannya ini adalah peran kebijaksanaannya dari Pak Prabowo Subianto gitu kan. Saya yakin beliau ini seorang patriot sejati, beliau ini seorang yang kemudian jiwanya jiwa militer gitu kan, nggak mau lah yang neko-neko. Artinya memang tampak kan kalau kemudian dari pemilihan ketua DPR sendiri kan tampak gitu kan, yang kepilih adalah dari PDIP yaitu Puan Maharani gitu kan. Kalaupun Gerindra mau memaksakan ataupun anggota daripada Kimples juga pastinya bisa, karena suaranya kalau kemudian sampai terjadi voting kan memang PDIP waktu itu suaranya cuma 16% gitu kan, sisanya 12% di Koalisi Indonesia Maju plus 84%. Tapi lagi-lagi itu saya pikir merupakan kebijaksanaan, merupakan langkah daripada seorang negarawan yaitu Pak Prabowo Subianto, saya yakin gitu kan, karena memang motornya daripada Koalisi Indonesia Maju ini kan Partai Gerindra gitu kan, sehingga yang kepilih ya Ibu Puan Maharani gitu kan, dan baru kemudian ketua DPR MPR-nya dari Partai Gerindra yaitu Bapak Susmi Dasko. Ini langkah-langkah yang memang luar biasa. Pak Prabowo sepertinya juga nggak bisa mutlak kalau kemudian banyak isu, dia sepertinya mendapatkan pengaruh dari orang-orang di sekitarnya yang memang kebanyakan merupakan orang-orang dari presiden yang terdahulu ya teman-teman. Tapi saya pikir Pak Prabowo dia seorang yang cerdas, seorang yang memang memiliki kredibilitas yang tinggi, dan ini tampak ya kayak pemilihan ketua DPR, terus kemudian kemarin ketika revisi undang-undang pemilu pun yang kemudian mau direvisi DPR tuh kan, mau dibatalkan pun akhirnya gagal gitu kan. Kesini juga ini kan saya pikir kemarin udah waduh ini 2 putaran gitu kan, tapi ternyata memang kemudian juga batal. Intinya saya sendiri pun tetap apresiasi ini kan, saya yakin walaupun cuma sekedar spekulasi atau pendapat saya sendiri, pasti juga ada peran Pak Prabowo Subianto yang memang dia ini tokoh contoh yang luar biasa untuk seorang negarawan yang memang kemudian juga pastinya seorang militer, praktisi militer dulu kan, pastinya juga ahli strategi dan taktik serta politik juga, memang dia udah lama kan yang mendirikan Partai Gerindra. Artinya apresiasi untuk Pak Prabowo Subianto. Saya yakin ada kemudian peran beliau gitu kan, menunjukkan jiwa kenegarawan dan jiwa kebijaksanaan dari Pak Prabowo Subianto itu sendiri. Dan saya pikir ini memang kemudian suatu respect dari Pak Prabowo Subianto untuk partai di seberang, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Artinya di kemudian hari sekalipun PDI Perjuangan saat ini posisinya di pemerintahan oposisi, nggak menutup kemungkinan kemudian untuk bergandengan tangan dengan pemerintahan saat ini ya teman-teman, nggak menutup kemungkinan gitu kan. Dan ini merupakan sinyal yang baik bagi perpolitikan di negeri kita ini ya teman-teman. Yang jelas patut gembira semua warga DKI Jakarta, cukup 1 putaran gitu kan. Di sisi lain di pilkada ini juga kita bisa kemudian lihat gambaran perjuangan PDI Perjuangan yang luar biasa ketika kemudian berusaha kemudian untuk kemudian memenangkan di kompetisi pilkada DKI Jakarta, gimana kemudian PDI Perjuangan hanya berjuang seorang diri gitu kan, ketika kemudian PDI Perjuangan berusaha menggandeng seorang Anies Baswedan yang dulu sepertinya kan memang pilkada dulu zamannya Anies Baswedan versusnya ketemu Pak Ahok dulu kan sempat juga berseberangan gitu kan, bahkan sempat clash gitu kan, sampai kemudian PDI Perjuangan gandeng Anies Baswedan. Ini salah satu upaya PDI Perjuangan kemudian untuk memenangkan pilkada di DKI Jakarta dengan upaya yang sangat keras, sampai kemudian ketika Anies Baswedan gagal pun Anies Baswedan tidak diboyong ke pilkada di Jawa Barat, sama-sama kemudian juga gagal gitu kan. Tapi kemudian Anies Baswedan kemudian
bekerja sama, turun gelanggang untuk kemudian bertekad memenangkan pasangannya Mas Pram dan Bang Dul gitu kan. Yang mana juga kita patut gembira karena tampaknya di situ juga ada rekonsiliasi nasional di mana para pendukungnya Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama juga yang disebut Ahoker tuh bisa kemudian berjabat tangan, bisa bekerja sama dengan para pendukungnya Pak Anies Baswedan yaitu anak abah. Ini suatu yang sangat menggembirakan gitu kan, bahwasanya elemen-elemen di negeri kita itu ya sudah mulai kemudian memang kemudian saling berdamai lah gitu kan. Dan memang kemudian kesininya juga sepertinya karir politik Anies Baswedan pun belum selesai ya teman-teman, artinya belum terkubur dari yang kita lihat saat ini gitu kan. Pasti dia punya peran yang enggak ya yang lumayan besar lah dari pemenangannya Mas Pram dan Bang Dul. Artinya memang kesininya Anies Baswedan masih punya nilai tawar politik dan pastinya akan mendapatkan tempat tersendiri di mata para elit PDI Perjuangan, dan di akar masa rumputnya pun pastinya sudah sedikit banyak sudah bisa menerima Anies Baswedan gitu kan. Saya pikir Anies Baswedan saat ini juga sudah di posisi yang tepat ketika kemudian beliau ditinggalkan oleh partai-partai yang identik yang kemudian sudah mendapatkan manfaat dari beliau ketika kemudian di pemilu pileg kemarin kan pastinya ketika mereka juga pemilih Anies Baswedan pasti memilih daripada partai tersebut gitu kan. Dan kemudian Anies Baswedan ditinggalkan begitu saja gitu kan. Ini gambarkan bahwasanya platform atau apapun, ideologi apapun, ketika partai politik tersebut yang dikejar melulu adalah kekuasaan, pastinya juga akan dengan segala cara akan berusaha merapat ke kekuasaan untuk mendapatkan kekuasaan, dan itu sah-sah saja di perpolitikan. Artinya memang kemudian sah-sah saja kalau kemudian Anies Baswedan juga saat ini bersahabat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Walaupun beda ideologi nggak masalah, namanya juga kerjasama gitu kan. Dan Anies Baswedan ketika banyak juga kemudian para penggemarnya yang kecewa sepertinya gitu kan, sebagian mengikuti langkah Anies Baswedan untuk memenangkan pasangannya Mas Pram dan Bang Dul, sebagian juga sepertinya juga nggak mengikuti langkah Anies Baswedan. Tapi selagi-lagi ini langkah politik teman-teman, nggak bisa kemudian sekedar teriak-teriak, sekedar kemudian ngomong sana ngomong sini. Banyak kan kita lihat di negeri kita yang tiap hari produksi konten ngeritik siapa saja gitu kan, tapi percuma saja gitu kan. Di politik memang juga harus punya koalisi, memiliki sekutu yang kuat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini sekutu yang memang kuat gitu kan. Pak PDI pun saat ini juga butuh orang-orang seperti Anies Baswedan sebagai sahabatnya. Kenapa? Karena memang PDI kan memang kemudian banyak tokoh-tokohnya yang sepertinya tokoh hebat, tapi ketika nggak punya loyalitas justru itu membahayakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sendiri gitu kan. Dan ini memang sama-sama gitu, Anies Baswedan pun kan banyak kemudian para sahabat sekutunya dulu yang selalu identik dengan beliau kemudian nggak loyal terhadap beliau gitu kan, meninggalkan beliau gitu kan. Dan pastinya ini dicatat oleh para pemilih gitu kan. PDI Perjuangan banyak ditinggal oleh kader-kadernya yang nggak loyal. Anies Baswedan pun juga ditinggalkan oleh para sahabat-sahabatnya partai yang nggak loyal sama beliau. Artinya dua kubu ini memang kemudian dua grup ini memang saling membutuhkan gitu kan, dan mereka memiliki persamaan nasib. Kedepannya pastinya akan semakin erat kerjasama antara Anies Baswedan dan PDI Perjuangan. Dan saya pikir ketika kemudian sudah selesai ya saatnya Anies Baswedan kemudian mundur dari gelanggang perpolitikan, istirahat dulu, take rest, santai sama keluarga karena 2029 masih panjang gitu kan. Dan saat ini memang tensi politik lagi sedang menghangat ya gitu kan, apapun itu gitu kan. Dengan segala intrik-intrik yang ada baiknya kemudian Pak Anies lebih baik istirahat dulu dari gelanggang perpolitikan, karena Pak Anies sudah membuktikan masih punya nilai tawar politik yang tinggi. Dan memang ini yang kemudian pastinya juga ke depan 5 tahun ke depan pasti semakin banyak yang kemudian memang pengen milih Pak Anies Baswedan. Dan pastinya banyak partai-partai yang baru ataupun partai-partai yang saat ini masih kecil, suaranya belum banyak, pastinya juga pasti sudah ngintai akan kemudian menggait Pak Anies Baswedan. Itu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini, dan selamat buat Mas Pram dan Bang Dul, selamat kemudian untuk memimpin DKI Jakarta. Yuk, salam seduluran.